Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rahma Saputri dari kelas 1B. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi besar lain di dunia. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos yang berarti bentuk. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata idea disampaikan artinya dengan cita-cita. Yang dimaksud cita-cita di sini adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap sekaligus merupakan suatu dasar dan pandangan hidup. Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu. Ideologi sebagai sebuah perangkat ide dasar atau ide asasi tentang manusia, beserta seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita dalam meniti kehidupan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan suatu gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya, tipe-tipe ideologi. Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara bersama. Dengan sendirinya, ideologi terbuka bersifat intuitif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan dan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dalam sistem demokrasi. Selanjutnya, fungsi ideologi. Yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. 2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada 3 tingkat nilai dasar yang tidak berubah, nilai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila
yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dan tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental. Perwujudan atas pelaksanaan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya. Selanjutnya, Pancasila dan liberalisme. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme Barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Negara demokrasi model Barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kaelan yang menyebutkan bahwa negara liberal memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun, dalam negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis. Bahkan, negara liberal memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Berdasarkan pandangan tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekuler. Berbeda dengan Pancasila, dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisah-misahkan agama dengan negara. Selanjutnya, Pancasila dan komunisme. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektif inkorporatif. Ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersifat dogmatis, suatu ideologi yang bersifat tertutup. Selanjutnya, perbandingan Pancasila dan ideologi liberalisme. Perbandingannya yaitu negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis. Bahkan negara liberal memberikan kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekuler. Berbeda dengan Pancasila, dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara. Selanjutnya, perbandingan Pancasila dan ideologi komunisme. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis atau menolak agama. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka, Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.